Pagi itu, Arga berdiri di depan meja kepala sekolah dengan tangan gemetar ketika mendengar kata-kata yang menghancurkan hatinya. Oto kamu kami hapus dari buku tahunan, Arga, karena kamu gay dan itu tidak sesuai dengan nilai sekolah kami, kata kepala sekolah dengan nada dingin, tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, dan tak disangka. Keputusan itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya menjadi simbol keberanian. Udara di ruang kepala sekolah SMA Harapan Bangsa terasa pengap, bau buku tua bercampur keringat dingin yang menetes di punggung Arga. Dia baru saja merayakan ulang tahun ke-18 minggu lalu, tapi hari ini, di hari wisuda yang seharusnya penuh kebanggaan, namanya lenyap dari halaman kenangan. Kepala sekolah, Pak Hadi, seorang pria paruh baya dengan janggut rapi yang selalu bicara tentang akhlak Islam, menatapnya tanpa berkedip. Kami dapat laporan dari temanmu. Kamu dan Ajar. Itu tidak boleh. Sekolah ini di tengah masyarakat yang menjaga adat istiadat. Arga merasa dunia berputar. Ajar, teman sekelas yang selama setahun terakhir menjadi segalanya baginya, teman curhat malam-malam di WhatsApp, tangan yang diam-diam disentuh di belakang perpustakaan, senyum yang membuat hatinya hangat di tengah pelajaran matematika. Mereka tidak pernah berbuat apa-apa yang terlalu, hanya saling mengerti, saling mencintai dalam diam tapi seseorang melihat mereka berpelukan sebentar di taman sekolah sore itu, dan laporan itu menyebar seperti api di rumput kering. Di luar ruangan, aula wisuda sudah ramai. Teman-teman Arga berotoriuh, tapi ketika dia keluar, bisik-bisik mulai terdengar. Arga nggak ada otonya ya? Katanya sih. Ya tahulah. Arga menunduk, tas wisuda yang baru dibeli ibunya terasa berat di pundak. Dia berjalan pulang sendirian melewati jalanan Jakarta yang macet, angkot berderit, pedagang gorengan berteriak. Rumahnya di kompleks perumahan sederhana di Tebet, di mana ayahnya, Pak Hasan, seorang guru ngaji di masjid setempat, sudah menunggu dengan wajah merah padam. Telepon dari sekolah tadi pagi sudah sampai. Kamu bikin malu keluarga, Arga. Apa kata tetangga? Apa kata Ustad-Ustad? Suara ayahnya menggelegar di ruang tamu yang sempit, dihiasi kaligrafi Al-Quran dan oto keluarga saat lebaran. Ibu Arga, Bu Siti, hanya menangis diam-diam di dapur sambil mengaduk sambal. Arga ingin bilang bahwa dia tetap anak yang sama, yang selalu membantu ayah mengajar ngaji anak-anak kecil, yang selalu pulang tepat waktu, yang selalu bangga jadi anak Indonesia. Tapi kata Gai terasa seperti kutukan di mulut ayahnya. Malam itu, Arga tidur di lantai kamar adiknya, air mata mengalir tanpa suara. Dia ingat pertama kali sadar perasaannya berbeda. Kelas 2 SMA, saat Ajar pindah dari Bandung dan duduk di bangku sebelahnya di kelas bahasa Indonesia. Mereka suka membahas puisi Chairil Anwar, lalu puisi-puisi yang lebih pribadi. Kamu beda, Arga, kata Ajar suatu sore di kai kecil dekat sekolah, sambil memegang gelas es teh manis. Aku suka bedanya itu. Itu awal dari segalanya, pertemuan rahasia, pesan malam, janji untuk selalu saling jaga. Tapi sekarang, semuanya hancur. Keesokan harinya, Arga tidak pergi ke wisuda. Dia duduk di kamar, melihat Oto lama di ponsel, Oto selie dengan Ajar di Monas saat malam takbir, senyum mereka lebar, tangan saling genggam di bawah jaket. Ajar menelepon berkali-kali. Arga, aku di depan rumahmu. Keluar yuk. Mereka bertemu di taman kecil dekat rumah, duduk di bangku kayu yang sudah usang. Ajar, dengan rambut acak-acakan dan mata sembab, memeluk Arga erat. Kita nggak salah, Ga. Ini kita. Kita harus kuat.
Arga menangis di bahu Ajar, merasakan hangat tubuh yang selalu membuatnya merasa aman. Tapi di dalam hati badai berkecamuk. Bagaimana dengan masa depan? Kuliah, keluarga, masyarakat yang selalu bilang itu dosa besar. Malam itu Arga menulis di buku hariannya, "Aku bukan penyakit. Aku hanya mencintai dengan cara yang berbeda." Besoknya, berita penolakan itu sudah menyebar di grup WA kelas. Beberapa teman mendukung diam-diam, tapi yang lain menjauh. Arga merasa sendirian di tengah keramaian Jakarta yang tak pernah tidur. Tapi di dalam kesedihan itu benih kekuatan mulai tumbuh. Dia tidak tahu bahwa 3 tahun kemudian, oto dirinya akan menjadi yang pertama digantung di perpustakaan sekolah yang sama, sebagai simbol perubahan. Malam itu, Arga dan Ajar duduk di bangku taman gelap dekat rumah Arga. Angin malam Jakarta membawa bau asap knalpot dan goreng pisang dari warung sebelah. "Aku takut, Aj," bisik Arga sambil memegang tangan Ajar erat. "Ayah bilang aku harus ke pesantren bulan depan," katanya, "untuk disembuhkan." Ajar menggeleng, matanya penuh tekad meski suaranya bergetar. "Kita nggak perlu disembuhkan. Kita perlu dipahami." Hari-hari berikutnya jadi neraka kecil bagi Arga. Di sekolah, meski wisuda sudah lewat, dia masih harus datang untuk urusan ijazah. Teman-teman yang dulu akrab kini menatap aneh, ada yang berbisik, "Jangan deket-deket, nanti ketularan." Satu teman dekat, Riko, yang dulu sering main bola bareng, malah yang melaporkan mereka ke guru. "Gak, aku takut kalau sekolah tahu aku diam aja," kata Riko suatu siang di kantin, suaranya penuh penyesalan tapi sudah terlambat. Arga merasa dikhianati, hatinya seperti diris. Ajar menjadi satu-satunya tempat berlindung. Mereka bertemu setiap sore di perpustakaan umum dekat stasiun Tebet, membaca buku tentang psikologi dan hak asasi, berbisik tentang mimpi mereka. Arga ingin jadi otografer profesional, Ajar ingin kuliah hukum untuk belayang lemah. "Suatu hari, kita nggak perlu sembunyi lagi," kata Ajar sambil menyentuh pipi Arga pelan, momen yang penuh kelembutan di antara rak buku tua. Di rumah, tekanan semakin berat. Pak Hasan mengajak Arga ke masjid setiap subuh, berdoa panjang lebar, berharap setani itu pergi. Bu Siti diam-diam memberi Arga makanan auritnya, rendang daging, tapi matanya selalu basah. "Kamu tetap anak mama, nak," bisiknya suatu malam saat Arga tak bisa tidur. Arga ingin memeluk ibunya lama, tapi takut ayah melihat. Krisis identitas datang seperti gelombang. Arga bertanya pada dirinya sendiri di depan cermin, apakah aku salah karena mencintai Ajar? Dia mulai menulis puisi rahasia, memotret langit Jakarta yang mendung sebagai meteor perasaannya. Suatu hari, di kelas terakhir sebelum libur panjang, guru seni memanggilnya. "Arga, oto-otomu bagus. Jangan biarkan ini menghentikanmu." Kata-kata kecil itu jadi cahaya kecil. Libur Lebaran tiba, keluarga besar berkumpul di rumah nenek di Bogor. Arga harus berpura-pura, tersenyum saat ditanya kapan punya pacar. Ajar pulang ke Bandung tapi pesan ideo mereka setiap malam jadi penguat. "Aku kangen kamu," kata Ajar di layar, senyumnya membuat Arga lupa sejenak pada dunia. Tapi Riko, si pengkhianat, muncul lagi di grup keluarga WA, bilang seArga butuh bimbingan. Arga marah, tapi memilih diam. Dia sadar, perjuangan ini bukan hanya soal cinta, tapi soal bertahan hidup di negeri yang masih banyak yang tak mengerti. Akhir bulan itu, Arga memutuskan mendatar kuliah di Yogyakarta, jauh dari Jakarta, jauh dari tatapan curiga. Ajar akan ikut ke sana juga, meski beda jurusan.
Kita mulai baru, kata Arga saat mereka berpelukan di stasiun, kereta akan berangkat. Hati Arga masih sakit, tapi ada harapan kecil yang tumbuh. Dia tidak tahu pengkhianatan yang lebih besar akan datang, tapi juga kekuatan yang tak terduga. Kereta malam dari Gambir ke Yogyakarta terasa panjang bagi Arga, tapi tangan Ajar yang diam-diam memegang jarinya di bawah jaket membuat semuanya lebih ringan. Kita bebas sekarang, Ga, bisik Ajar saat lampu kota Jakarta menjauh. Di Yogyakarta, mereka menyewa kos bersama di daerah Gejayan, tempat mahasiswa dari seluruh Indonesia berkumpul. Arga kuliah otograi diisi Ajar di Akultas Hukum UGM. Lingkungan baru ini terasa seperti napas segar. Di kampus, Arga bertemu komunitas kecil yang menerima tanpa banyak tanya, teman-teman sesama seniman yang menghargai cerita hidupnya. Kamu berani banget keluar dari Jakarta, kata teman barunya, Sinta, seorang gadis lesbi yang aktif di teater. Arga mulai memotret lagi dengan semangat baru, oto-oto jalanan Malioboro, Candi Prambanan saat senja, dan potret Ajar yang penuh cinta. Tapi rumah tetap memanggil. Telepon dari ibu setiap minggu, ayah masih marah, tapi mama doain kamu bahagia. Arga pulang sekali saat Idul Fitri, membawa oleh-oleh gudeg. Ayah masih dingin tapi tak lagi marah terbuka. Kuliah yang benar, hanya itu yang dikatakan. Ajar datang diam-diam, membantu Arga memotret keluarga, dan Pak Hasan tanpa sadar memuji otonya bagus, anak muda. Momen kecil itu memberi Arga kekuatan. Di kos, malam-malam mereka bicara panjang. Ajar menceritakan keluarganya yang lebih terbuka di Bandung tapi tetap khawatir. Aku takut kehilangan kamu kalau dunia tahu, kata Ajar suatu malam saat hujan deras mengguyur atap kos. Arga memeluknya erat, merasakan detak jantung yang sama. Kita saling jaga. Tapi ujian datang lagi. Di kampus, ada dosen konservasi yang mendengar rumor dari teman lama Arga di Jakarta. Fokus belajar, jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh, kata dosen itu di kelas. Arga merasa seperti kembali ke masa SMA. Dia hampir menyerah, tapi Ajar mengajaknya ikut workshop hak asasi manusia di kampus. Di sana, Arga bertemu aktivis yang cerita tentang perjuangan mereka di Aceh, di Papua. Kamu bagian dari cerita besar ini, kata seorang pembicara. Arga mulai memotret tema identitas secara halus, bukan terang-terangan, tapi cukup untuk menyentuh hati. Foto pertamanya dipamerkan di pameran kecil kampus, berjudul Bayang-bayang yang sama. Orang-orang terharu, meski tak semua mengerti. Hubungan Arga dan Ajar semakin dalam. Mereka belajar memasak bareng, jalan-jalan ke pantai Parangtritis, berbagi mimpi tentang masa depan di mana mereka bisa hidup terbuka. Tapi Arga masih ragu, apakah aku egois kalau tetap begini? Ajar jawab, cinta nggak pernah egois kalau tulus. Akhir semester, Arga mendapat beasiswa oto jurnalistik. Dia pulang ke Jakarta sebentar, menunjukkan sertifikat pada ayah. Pak Hasan diam lama, lalu bilang, teruskan, nak. Tapi ingat Tuhan. Itu bukan penerimaan penuh, tapi cukup untuk Arga menangis bahagia di kamar lamanya. Perjalanan baru saja dimulai, dan badai besar akan datang saat Arga memutuskan untuk bicara lebih keras. Tahun kedua kuliah, Arga dan Ajar sudah seperti pasangan yang matang. Mereka pindah ke kos lebih besar di dekat kampus, dindingnya penuh foto hasil jepretan Arga. Tapi kebahagiaan itu terganggu saat Riko, teman lama dari Jakarta, muncul di Yogyakarta untuk kuliah pasca sarjana. Ga, aku minta maaf soal dulu, kata Riko saat bertemu di warung kopi. Arga memakan, tapi hati kecilnya ragu.
Riko mulai sering main ke kos, cerita tentang perubahan dirinya. Suatu malam, saat Arga dan Ajar sedang merayakan ulang tahun Ajar dengan kue kecil, Riko datang membawa teman-temannya. Obrolan jadi sensitif dan Riko tanpa sengaja bocor cerita lama. Dulu Disma, Arga sama Ajar kan. Kata itu menyebar cepat di kalangan mahasiswa Jakarta di Yogyakarta. Gosip naik lagi. Arga marah besar pada Riko. Kamu khianati aku 2 kali, teriaknya di telepon. Ajar mencoba tenangkan tapi Arga merasa dunia runtuh lagi. Dia hampir putus asa, berhenti motret selama seminggu, duduk diam di kamar. Ajar mengorbankan waktu belajarnya untuk dampingi Arga, memasak bubur ayam awrit, memeluk saat Arga menangis. Kita lawan bareng, kata Ajar. Arga sadar, ini saatnya berkorban. Dia putuskan ikut organisasi mahasiswa yang membela keragaman, meski diam-diam. Keluarga tahu lagi dari tetangga. Ayah menelepon marah, kamu bikin nama keluarga tercemar. Arga memilih pulang dan bicara dari hati. Di ruang tamu yang sama, dia cerita semua, sakit hatinya, cintanya pada Ajar, perjuangannya. Bu Siti menangis peluk anaknya. Pak Hasan diam lama, lalu bilang, aku butuh waktu, nak. Itu langkah maju. Arga kembali ke Yogyakarta dengan hati lebih ringan. Dia buat proyek oto besar, wajah-wajah yang tersembunyi, potret teman-teman di kampus secara anonim, tapi cerita mereka kuat. Pameran itu sukses, media lokal memberitakan. Tapi ada ancaman anonim di medsos, jangan rusak generasi muda. Arga tak gentar. Ajar di sisinya selalu, memegang tangan di belakang panggung. Hubungan mereka diuji lagi saat Ajar dapat tawaran magang di Jakarta. Aku nggak mau pisah, kata Arga. Tapi Ajar jawab, ini demi masa depan kita. Arga belajar melepaskan, tapi rindu setiap hari. Saat Lebaran, keluarga Arga undang Ajar diam-diam, makan malam pertama kali bersama, awkward tapi hangat. Pak Hasan bahkan bertanya tentang kuliah Ajar. Arga merasa pengorbanan mulai berbuah. Tapi puncak krisis datang saat berita nasional tentang kasus serupa meledak. Arga dipanggil pulang untuk dibicarakan. Di saat itulah dia memutuskan untuk benar-benar bangkit. Berita tentang Arga menyebar ke Jakarta. Sebuah portal berita independen memberitakan pameran otonya, dan tiba-tiba Harapan Bangsa dihubungi wartawan. Pak Hadi, kepala sekolah lama, panik. Arga diundang pulang untuk diskusi. Di ruang yang sama tempat otonya dulu dihapus, kini dia duduk sebagai tamu. Kami minta maaf, Arga. Aman sudah berubah, kata Pak Hadi gugup. Tapi Arga tak langsung maaf. Dia cerita perjuangannya, sakit hatinya, bagaimana dia hampir menyerah. Ayah dan ibunya ikut hadir, Ajar di samping. Momen itu tegang, tapi Arga bicara dengan tenang, suara bergetar tapi kuat. Saya tetap anak Indonesia yang mencintai negeri ini. Saya hanya ingin dihargai apa adanya. Ruangan hening. Beberapa guru menangis. Malam itu, di rumah, ayah Arga memeluknya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Makan ayah, nak. Air mata Arga jatuh deras. Ajar memeluk keduanya, momen keluarga yang Arga impikan. Tapi masyarakat tak semudah itu. Ada demo kecil di depan sekolah dari kelompok konservatif. Arga dan Ajar hadapi dengan damai, memegang spanduk cinta itu bukan dosa. Berita nasional angkat, Arga jadi simbol. Dia diundang wawancara, otonya dipakai majalah. Tekanan tinggi tapi Arga tumbuh.
Dia belajar bahwa perubahan butuh waktu, tapi tak boleh berhenti. Celima datang saat Arga menang kontes oto nasional dengan seri perjalanan yang sama. Hadiahnya besar, dan dia donasikan sebagian untuk perpustakaan semalamannya. Dalam pidato penerimaan, dia ajak Ajar naik panggung, pegang tangan di depan kamera. Ini pasangan saya. Kami mencintai dengan tulus. Tepuk tangan meriah, meski ada yang protes. Kembali ke sekolah, Arga diundang buka pameran kecil. Pak Hadi usul, kita gantung potretmu di perpustakaan sebagai inspirasi bagi siswa. Arga setuju, tapi minta Oto bersama Ajar. Momen itu, saat Oto besar mereka digantung di dinding perpustakaan, Arga dan Ajar tersenyum penuh harap, tangan saling genggam, Arga merasa seluruh perjuangan berharga. Keluarga hadir, teman-teman lama termasuk Riko yang minta ma lagi. Ajar bisik, kita menang, gak? Tapi Arga tahu perjuangan belum selesai, tapi hari ini dia bangga jadi dirinya. Upacara kecil di perpustakaan Sma Harapan Bangsa berlangsung sederhana tapi penuh makna. Oto besar Arga dan Ajar tergantung megah di dinding utama, di bawahnya plakat kecil, simbol keberanian dan penerimaan, Arga Pratama, alumni 2023. Siswa-siswa baru beroto di depannya, guru-guru tersenyum bangga. Arga berdiri di sana, tangan Ajar di genggamannya, melihat ke aula yang dulu penuh bisik-bisik. Pak Hadi berpidato, kita belajar bahwa cinta datang dalam banyak bentuk. Terima kasih, Arga, telah mengajarkan kami. Ayah Arga berdiri di belakang, matanya berkaca-kaca, Bu Siti memeluk erat. Teman-teman lama datang, bahkan Riko ikut membantu mengatur kursi. Arga berpidato singkat, dulu oto saya dihapus karena takut. Hari ini digantung karena keberanian. Terima kasih pada Ajar yang selalu ada, pada keluarga yang belajar menerima, pada Indonesia yang perlahan berubah. Tepuk tangan menggema. Setelah itu mereka jalan-jalan di lapangan sekolah, angin sore menyapa. Ajar bilang, kamu sudah dewasa, gak? Aku bangga. Arga tersenyum, ingat semua air mata, pengkhianatan, pengorbanan, dan kemenangan kecil. Mereka Oto selie di depan perpustakaan, Oto yang akan jadi kenangan baru. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Ajar pindah ke apartemen kecil di Jakarta. Arga jadi otografer relance, Ajar advokat hak asasi. Keluarga sering berkumpul, makan malam bareng, cerita tentang masa lalu dengan tawa. Arga masih motret tema yang sama, tapi kini dengan lebih damai. Suatu hari, dia kembali ke perpustakaan, melihat siswa membaca di bawah Oto itu. Seorang anak muda mendekat, Bang, Oto ini bikin aku berani jadi diri sendiri. Arga tersenyum, peluk bahu anak itu. Perjalanan panjang dari penolakan ke penghargaan mengajarkannya bahwa tumbuh bukan berarti sempurna, tapi belajar setiap hari. Ajar di sisinya selalu, cinta mereka semakin kuat. Di akhir hari, saat matahari terbenam di Jakarta, Arga berdiri di balkon, memandang kota yang dulu menolaknya. Kita berhasil, bisiknya pada angin. Tapi dia tahu banyak arga-arga lain yang masih berjuang. Itu yang membuatnya terus maju. Apakah keberanian satu orang untuk menerima identitas dirinya selalu membawa perubahan positif bagi keluarga dan masyarakat, atau itu hanya ilusi sementara? Benar atau salah?